Halo, selamat sore teman-teman semuanya yang ada di kampus, di rumah, maupun di kantor, maupun nongkrong dimanapun kalian berada sekarang yang menonton ini secara live via Zoom maupun secara YouTube. Kami di sini sedang mengadakan podcast di SHL Asia. Nah, sebelumnya kami buka dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Jalan-jalan ke pasar minggu, ada pedagang penjual apel. Sore SHL mencari ilmu. Ada Kak Ade Ari, sang prinsipal. Halo. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya kami ini sedang berada di studio SHL Asia. Nah, di sini sebelumnya kami perkenalkan diri aja terlebih dahulu. Saya Najwa Kami dan juga Ilham Pagarat. Kami dari Fakultas Teknik dan Perencanaan Prodi Arsitektur Universitas Warmadewa akan melakukan study tour di kantor SHL Asia dan akan mewawancarai salah satu prinsipal dari SHL Asia, yaitu Kak Ade Ari. Halo everyone, halo semuanya. Nah, untuk lebih lanjutnya, mungkin Kak Ade Ari bisa langsung memperkenalkan diri biar kita lebih tahu. Oke. Halo semuanya. Jadi aku Kadari Bawa itu salah satu alumni dari Warmadewa juga, angkatan 2017. So kurang lebih udah 8 tahun untuk kerja di company ini. Dimulainya itu 8 tahun itu pada masa apa kira-kira? Aku masuk ke SHL itu mulai 2016 gitu. Aku mulai 2016 dan jenjang karirku tuh cukup beragam gitu. Jadi yang pertama tamat SMK 2016, aku ke Denpasar ke SHL Asia, angkatan utama banget sama Bapak Wahyu gitu, Pak Wahyu gitu. Kita sempat satu kantor gitu, tapi saya dulu jadi drafter aja gitu. Jadi hanya bantu pekerjaan PA, buat SketchUp, Photoshop gitu. Jadi banyak belajar terkait technical dari aplikasi di sana gitu. Jadi setelah setahun berjalan hanya kerja gitu, jadi kita memutuskan untuk kuliah gitu. Akhirnya mengambil kuliah malam itu di Warmadewa gitu. Jadi ngambil kuliah malam, jadi selama 4 tahun belakangan itu pagi kuliah, ya malam kerja kayak gitu. Pagi kerja, malam kuliah gitu. Iya. Jadi lingkungannya terus gitu, dan juga emang disupport sama lingkungan kerja juga, terus juga lingkungan di kuliah gitu, karena teman-teman di kampus kita juga di Warmadewa juga sangat suportif banget. Teman kelas apalagi di kuliah malam tuh sangat suportif, bagaimana kita mereka saling tahu lah bekerja, kerjain tugas, saling tahu. Jadi sangat-sangat positif gitu. Dari 4 tahun ya, hingga 2021 itu saya lulus, saya lulus pas COVID itu lulus. Nah dari sana saya udah jadi selama 4 tahun saya jadi kuliah sambil kerja itu jenjang saya juga ada gitu, bukan hanya drafter lagi gitu, tapi udah dipercaya sama company itu untuk megang project sendiri gitu. Jadi megang project sendiri beberapa itu, jadi namanya kalau di sini project architect gitu, project architect gitu, yang masih di bawah principal untuk komunikasinya gitu. Nah dari sana setelah 4 tahun kuliah jadi project architect, harus pandai-pandai ngatur waktu, right? Pandai-pandai ngatur waktu. Setelah tamat dari SHL, saya dapat kesempatan untuk jadi head dulu. Head itu apa sih, Kak? Gitu. Jadi head itu jadi PA ini, project architect ini itu dibawahi satu head gitu. Ada head conceptual sama ada head engineering. Jadi conceptual itu yang ngerjain everything concept gitu. Engineering yang technical kayak gambar kerja, ke lapangan, supervisi seperti itu. Jadi saya ada beberapa tim gitu dulu di samping saya itu enak gitu, tapi belajar banyak masalah maintenance, belajar banyak masalah maintain waktu dan tim gitu. Jadi ada tim ini harus di-maintain seperti ini. Nah dari sana akhirnya saya jadi head of sales. Gitu ya, head of sales terkait belajar terkait marketing, penjualan seperti itu. Nah sekarang I'm gladly happy to be vision principal, atau orang nyebut kalau bisa nyebutnya sales architect gitu. Jadi ya orang yang pertama berhadapan ke klien. Kakak tadi sempat bilang kayak
kakak habis SMK itu mengambil perkuliahan di Warma Warma Dewa. Dewa. Dan Iya, mengambil kayak gap year itu selama 1 tahun kan. Iya, untuk bekerja aja. Iya. Iya. Apa sih alasan kakak, kenapa sih kakak ngambil kuliah di arsitektur Warma Dewa, terutama kenapa nggak di UNUD atau lain sebagainya gitu kak? Apa ada Dapat alasan? brandnya guys ya. Oke, nah jadi sebenarnya di Bali kan nggak banyak konsultan universitas yang punya arsitektur kan, nggak banyak gitu. Namun karena saya udah terlanjur bekerja gitu, jadi sistem mana sih yang dapat mengakomodasi dari saya gitu. Terutama saya ada kerja, ya udah yang hanya Warma Dewa yang sistemnya tuh bagus untuk kuliah malam juga. Jadi dari masalah schedule itu jadi bisa tertata gitu. Jadi that's why I choose Warma Dewa and I'm really happy. Jadi selama kakak berkecimpung di dunia arsitektur ini, selama sudah bekerja sambil kuliah itu, apa sih yang paling menarik itu, hal menarik menurut kakak dalam dunia arsitektur ini sehingga kakak sampai sekarang ini masih menekuni dunia arsitektur ini? Oke. Apa sih yang buat saya makin tertarik ke arsitektur? Sebenarnya semakin kesini, semakin kita tahu dunia arsitektur semakin aslinya tuh semakin falling in love, you know. Kayak mungkin kuliah aduh capek, tapi semakin ketemu orang baru, kita belajar hal baru, project baru, itu kayak giving new energy gitu. Kayak misalkan ketemu klien A, ketemu klien B, itu pasti akan beda vibe-nya, itu beda cara pembawaan kita beda, terus juga dream-nya mereka beda, apa yang mereka mau beda gitu. Nah jadi sangat-sangat beragam, itu yang buat kayak di dunia arsitektur tuh sangat menarik bagi saya, apalagi di arsitektur itu saya bisa kayak jalan, itu saya bisa traveling to see other thing, itu menarik banget menurut saya. Kenapa bisa betah banget gitu di SHL Asia ini? Untuk sistem kerja mungkin? Oke. Sebenarnya kayaknya semua sistem konsultan arsitek itu semua sama. Tapi again dikembalikan lagi ke kaliannya gitu. Kalian cari apa sebenarnya? Gitu. So di sini saya dapat what I found, what I want to get gitu. Saya dapatin itu. Di sini juga ada jenjang karir kan. Jadi itu kenapa kalau kalian mau nerima tantangan ya udah jalanin jenjang karirnya kayak gitu. Kayak misalkan jadi project arsitek beda tanggung jawabnya sama jadi head beda tanggung jawabnya sama principal gitu. Jadi setiap stages itu punya kesulitannya masing-masing, dan itu yang kayak tempat kerja jadi nggak bosan sebenarnya gitu. Dan saya juga met a lot of people. Love it. Kalau untuk jenis-jenis proyek yang biasa kakak kerjain dulu sampai sekarang itu Oke. Desa Asia karena base kita itu adalah hospitality project gitu. Jadi hospitality project-project yang berhubungan rumah sakit. No, itu hospitality itu kayak hotel, jelas ya, pelayanan untuk tamu gitu, kayak resort, hotel, restoran, spa, kayak gitu lah yang kebanyakan emang marketnya itu di Bali gitu. Jadi mostly our project lebih ke sana gitu. Namun sekarang kita udah lebih fleksibel untuk lebih ke arah residential, mansion, rumah yang mewah seperti itu. Jadi kebanyakan projectnya yang kayak tipe-tipe seperti itu. Artinya kebanyakan untuk bangun-bangun yang menuju ke arah bisnis ya kak ya? Iya, bisa dibilang. Ya. Kalau begitu untuk teman-teman ini semua pasti banyak yang kayak kurang tahu gitu. Apa sih itu SHL Asia? Mungkin kakak bisa jelasin dulu. Dari tadi kita soal ngobrolin SHL ya, gitu, oke. Gitu. So next, kita yang salah Asia, kita konsultan gitu, multidisciplinary consultant. Biasa service kami itu beragam gitu. Jadi kita nyebutnya MALIA, ada master planning, architecture, landscape, interior, and also artwork gitu. Mudah-mudahan di tahun depan kita udah bisa untuk lighting sebenarnya gitu. Our dream punya lighting in-house juga gitu. Jadi apa sih yang membedakan kita dengan konsultan lain? Mungkin kalian udah tahu
banyak banget client consultant here. So yang membedakan kami adalah visi kami gitu. Visi kami ini gitu. Jadi personalized design through the Sakalapatra philosophies gitu. Jadi maksud dari project ini jadi karena visi ini muncul kayak 2 tahun lalu, 1 tahun lalu gitu. Karena kita benar menyadari selama berkarya belakangan ini apa sih yang membuat klien tuh happy with us gitu. Jadi that's why kita nyebutnya personalized design yang personal gitu. Jadi kita nggak pengen buat apa yang arsitek punya ego, right? Yes, Arsitek punya ego, semua arsitek punya ego. That's why karena kita understand banget kenapa klien hire kita, so itu kenapa we do personalized design gitu. Nah, personalized design-nya ini apa gitu ya? Kita akan based on Desa Kalapatra. Jadi kalau kalian, kamu pasti tahu pernah dengar Desa Kalapatra, right? Nah, desa itu identik sama tempat, kala itu waktu, patra itu situasi. Gitu. Jadi desain kita itu selalu menyatukan itu semua. Kayak misalkan desa itu tempat, right? Elemen tempat itu kayak setnya di mana. Desa tempat itu kan punya story-nya kayak gimana, konturnya seperti gimana, right? Itu cara kita menangani. Nah, itu juga kalau ada pohon existing banyak seperti apa gitu. Ya, betul. Sedangkan kala ini tuh biasa owner hire kita tuh dengan waktu mereka yang beda-beda. Ada yang mereka kayak masih muda nih pengen bisnis pertamanya mereka, which is dia ada problem, ada dream juga. Tapi ada juga project yang emang waktunya si klien tuh udah mau pensiun misalkan ada. Nah, itu kenapa desain waktu ini juga akan berpengaruh ke desain kita. Apa yang kita desain juga itu harus masih really well bisa dinikmati dalam waktu jangka yang panjang gitu, timeless. Sedangkan patra itu situasi. However, di real project kita selalu banyak banget situasi dari owner. Kayak misalkan situasi dari owner pasti budget salah satunya. So we have to concern about budget gitu. Jangan sampai kita ngedesain everything good tapi nggak bisa dibangun, right? Yeah. So terus juga situasi itu juga operator hotel. Kayak misalkan hotel brand sesuatu dia pasti udah punya guideline gitu. Harus kayak gini. Itu juga salah satu situasi. Jadi kita harus mendesain ngikutin itu juga gitu. Situasi itu gitu. So banyak banget datang orang branding bisa beda lagi situasinya kayak gitu. Nah, jadi dari ketiga hal itulah itu yang kenapa buat kita masih bisa bertahan gitu. Di Asia klien masih tetap leads masih tetap berdatangan seperti itu. Karena kita bring itu. Nah, apa sih juga yang membedakan selain itu, we always put can, culture, art, nature. We always can, ya bisa gitu. Kita selalu tempatkan 3 hal itu gitu, culture, art, nature. Itu kenapa kalau proyek kita dimanapun itu kita selalu study berawal dari lokasi tempatnya itu. Dari sana kita bisa belajar culture-nya apa, art-nya apa, nature-nya apa yang kita bisa incorporate ke dalam desain kita seperti itu. Oke, jadi apa sih yang kita pakai acuan dalam metode desain gitu yang sebenarnya itu lebih ke stages technicalnya banget, tapi dari mana technical itu bisa tercapai itu karena ada ini. Jadi karena culture company kami gitu. Jadi company kami call Merci. Terima kasih kalau dalam bahasa Prancis gitu. Jadi karena company kami itu company culture kami Merci. Jadi kita selalu banget harus berakar dari ini dulu nih sebelum kita ngedesain gitu. Kayak pertama mindset, empathy, research, collaboration, integrity. Gitu. Jadi mindset kayak misalnya kamu ketemu klien, you have to blank mindset first gitu, kayak kosong dulu mindsetnya aja. Walaupun kamu udah pernah ngedesain ini, just dengerin kayak gitu, lebih do empathize gitu, lebih berempati ke kliennya gitu. Jadi klien apa masalahnya, desainnya pengen apa, itu didengerin dulu nih gitu. Kayak jangan dulu iya Pak, bagus nih Pak. Oh,
Akhirnya kita kayak jadi psikolog gitu ya dulu ya. Iya, kita dengerin dulu, kita jadi temennya ngobrol dulu, dengerin dulu. Jadi dari sana nanti kamu akan tahu desainnya akan arah kemana gitu. Biasanya setelah meeting pertemuan itu, biasanya kamu udah tahu oh kayaknya ownernya ini suka ini nih gitu, suka desainnya kayak gini nih, gitu. Keperluannya kayaknya ini nih gitu. Jadi kalian akan nangkap itu kalau kalian udah mindset kalian tuh udah bener di awal. Mindsetnya udah bener di awal. Setelah itu baru kita doing research gitu. Biasanya research ini kalau kita udah pasti riset ini kalau kita pasti site visit udah harus ya, site visit udah ke site-nya udah harus. Terus juga kita banyak banget baca jurnal gitu, baca jurnal Tentang apa biasanya? culture art nature. Oh, tentang itu. Iya, tentang apa sih culture, apa sih nature di daerah itu. Misalkan kalau kita ngedesain di Labuan Bajo, itu kita harus baca culture-nya Labuan Bajo apa, art-nya yang perlu kita angkat itu apa gitu. Itu juga beda, kayak di Bali juga beda gitu. Antara di Ubud sama di Uluwatu pasti juga akan beda kan. Ininya apa sih, culture-nya, tipikalnya juga beda gitu. Itu kenapa kita bring banyak research dari buku-buku yang kita punya juga di sini gitu. Jadi di sana, nah kita senang banget kolaborasi, we love collaboration. Jadi kita kolaborasi bukan hanya sesama internal di sini gitu. Jadi juga kadang-kadang kita juga kolaborasi sama orang branding gitu yang desain logo kayak gitu. Kita juga kolaborasi sama mereka. Terus juga kita kolaborasi sama fotografer, for example kita kolaborasi sama konsultan lain kayak structure, MEP, lighting, terus juga quantity surveyor yang hitung budget seperti itu. Kita juga itu juga kolaborasi. Selain juga kolaborasi dari sama pihak-pihak dari owner gitu. Biasa kayak operator hotel kayak gitu. Biasa owner pasti ada tangan kanannya lah, kita bilang itu juga bisa kolaborasi. Nah, kita selalu berintegritas dengan apa yang kita ucapkan, tindakan seperti itu. Ya, jadi nah dari sana stages kerja kita baru sama kayak konsultan lain, dari ada initial idea kita nyebutnya vision, dari skenario konsep, dari exploration, development drawing yang technical sekali gitu, sama gambar kerja detail. Jadi seperti itu. Jadi lebih sebenarnya dari yang lebih penting tuh di awalnya gitu, dibandingkan stagesnya itu cara kita berpikir di awal tuh yang lebih penting. Karena itu yang menentukan. Yes. Kira-kira selama kayak mendesain itu bagaimana sih studio SAF itu berinovasi dan belajar, misalnya ada desain yang sudah dirancang sebelumnya, dan gimana cara berinovasi selanjutnya? Oke. Kita selalu educate klien kita pernah ada beberapa satu project nih yang triggernya bagus banget, akhirnya booming nih di social media, hotelnya juga bagus, restorannya bagus. Misalnya ada beberapa klien yang datang ke kita juga, Pak saya mau dong didesainkan seperti proyek itu misalkan ya, banyak banget, bukan hanya satu, banyak gitu. Nah namun kan sebenarnya kalau itu kan bisa aja desainkan sama gitu, tapi kan beda tempat, beda kontur, beda keinginan klien, beda guideline dari operatornya, itu juga akan beda hasilnya gitu. Walaupun misalkan tropical garden banyak banget kok gitu. Jadi tergantung bagaimana tropical garden yang apa gitu. Nah storytellingnya apa. Jadi kita nggak pernah kayak berasa kayak kesulitan kita udah ngedesain ini harus never, nggak pernah. Artinya kalau dengan begitu, ada nggak stage-nya itu untuk mencapai suatu proses dari kita merancang sampai kita mengkonstruksi, itu ada nggak? Stagesnya. Iya, yang tadi saya bilang kita ada 4 stages gitu di sini. Jadi yang pertama ada vision gitu. Jadi setiap client leads yang masuk ke kami itu akan dihandle oleh namanya principal of vision, ya salah satunya saya gitu. Jadi ketemu klien, meeting, berbicara seperti itu, bla 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 bla. Nah setelah itu kita akan buatkan biasanya presentasi dalam 2 minggu. Gitu. 2 minggu kita akan presentasi lagi ke beliau gitu. Nah presentasi apa sih? Akan konsepnya, akan storytellingnya apa gitu, moodnya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti kalau udah, biasa orang nyebutnya tuh pitching atau preliminary design gitu. Ya, pra-design gitu. Nah
Jadi setelah 2 minggu tuh oke, owner nih suka dengan konsep yang kita tawarkan, setelah itu baru kita akan ngajuin proposal design biasanya gitu. Nah, Oke, dalam presentasi itu belum ada budgeting. belum gitu, belum gitu. Jadi proposal design, karena kan vision itu kayak apa sih, value-nya kita yang kita tawarkan ke klien gitu kan, nggak semua orang bisa nawarin itu sebenarnya gitu. Kenapa kita ada vision, itu juga vision juga sebenarnya langkah awal untuk filtering klien sebenarnya yang masuk gitu. Jadi klien-klien yang masuk tuh emang punya interest yang sama dengan kita gitu. Punya ketertarikan ke SL Asia, kita juga tertarik nih kerja sama klien yang seperti itu. Jadi dari sana baru mulai itu konsep, itu skenario, gambar development, eksplorasi seperti biasa, seperti biasa. Dalam berdesain studio SHL ini sebenarnya cukup ideologis atau bisa fleksibel juga. Soalnya kan banyak itu aspek yang hanya mau mendesainkan dengan konsep seperti ini aja itu, kalau mau ngambil konsep yang lain tuh nggak kurang jelas gitu. Kan sama Asia itu seperti itu ya. Aku akan kembalikan lagi ke visi kita, personalized design gitu. Jadi kita nggak punya style yang harus dari kita banget nih. Kalau you mau, you oke nih dengan kita. Kalau you nggak mau ya silakan cari yang lain gitu. Bukan gitu. Jadi kita selalu bawa persoalan, kita pengen dengerin dulu di awal maunya apa, tapi selalu kita culture art nature kita selalu taruh di setiap project kita, walaupun stylenya beda, ininya beda. Dalam proses belajar pasti ada permasalahan Asia dapatkan gitu. Gimana cara, mungkin bisa ceritakan berbagai masalah yang dialami, langsung juga cara mengatasi juga sebuah project juga. Oke. Jadi kalau kita ngomong permasalahan, sebenarnya desain itu kalau pasti bakal selalu ada permasalahan dari awal desain sampai kalau udah selesai konstruksi itu baru ada masalah. Ya udah selesai itu ya gitu. Jadi kita berusaha untuk fleksibel juga sebenarnya itu. Sekarang stage-nya si owner lagi nyari investor gitu. Desain udah selesai, namun karena kekurangan budget untuk membangun, kita harus berusaha nyari investor. Goals-nya apa yang kita bisa bawa. Kadang itu juga, jadi desain itu bukan kayak hari ini desain, besok udah bakal membangun gitu. Bukan kayak gitu, sampai banyak banget tahapan-tahapan. Jadi video itu sebenarnya itu video marketing tools. Bagaimana kita create agar orang aware apa itu Bali Aga sebenarnya. Karena nggak semua orang tahu Bali Aga kan. Jadi itu kenapa itu yang kita pakai untuk educate si klien, calon investor yang pengen berinvestasi di project ini. Jadi kalau misalkan kita buka file untuk Bali Aga, nah kebetulan Bali Aga ini kita lakukan untuk arsitekturnya, landscape-nya, interiornya. Jadi gimana kita back. Nah, jadi sebenarnya keinginan kliennya ini orang dari Jakarta. Kliennya orang dari Jakarta. Beliau suka banget datang ke Bali itu tahun 80-an gitu. Dulu lahir kita guys. Gitu, tahun 80-an. Jadi beliau suka lihat Bali waktu belum masif development banget. Sekarang udah di mana-mana udah. Jadi ownernya kesini ke SAL itu bawa dream itu. Saya pengen banget punya properti di mana saya bisa kembali lagi nih merasakan Bali Aga zaman dahulu kayak gitu. Nah, itu kenapa akhirnya oke deh, kita bisa lihat site-nya. Site-nya itu kebetulan di site-nya itu kebetulan di Payangan. Nanti saya akan ceritakan kenapa. Nah, dari sana akhirnya kita memutuskan untuk kenapa kita harus buat experience terkait Bali Aga, tapi kayak tetap nyaman gitu. Karena hospitality harus tetap nyaman gitu. Walaupun kita buat
something tradisional banget, in the end tuh harus nyaman gitu. Karena untuk orang yang datang kan, untuk menginap itu harus nyaman gitu. Next. Nah, itu kenapa next? Nah, itu kenapa kita doing research. Jadi kalau kita lihat lagi nih, kita suka research dari buku. Nah, ini salah satu kalian bisa kayaknya kalian bisa minjam ke Pak Mangde buku bukunya. Island of Bali, kayak itu kalian bisa baca. Next. Nah, kita baca lagi nih bukunya gitu. Baca lagi bukunya itu banyak ada beberapa yang untuk membentuk sebuah desa gitu, kayak misalkan itu pasti ada public priest-nya kan, pasti ada guru desanya ya kan, pasti ada wantilannya gitu kan, ya ada ya itulah, ada wantilan, ada balinya kayak gitu, ada bejinya. Semua inilah yang akan kita masukkan ke dalam desain kita gitu, walaupun nggak plot banget seperti itu. Kayak misalkan fungsi dulu wantilan, kalau fungsi wantilan dulu untuk apa? Untuk berkumpul ya. Iya, untuk berkumpul, untuk rapat kan kalau di Balinya. Tapi kalau based on konteks kita buat resort, itu bisa jadi bangunan lobby misalkan, gitu. Orang bangunan reception seperti itu. Next. Nah, ini kurang lebih ini sih site-nya itu kurang lebih 2 hektar gitu. 2 hektar ya, jadi ada konturnya cukup curam gitu, jadi ada area yang ya lumayan landai, ada yang curam sekali ke sungai gitu. Next. Lokasinya di Desa Kertapayangan gitu ya. Next. Ya, kurang lebih ini gitu. Jadi aslinya sendiri juga di Desa Kerta ini tuh banyak mereka lebih ke perkebunan seperti itu. Dan juga saat kita ke lokasi juga banyak juga rumah-rumah warga yang masih mempertahankan tanah pol-polan dipakai. Iya, sementok malam ya, itu dipakai untuk wallnya. Jadi dari lokasinya, dari konsep dari klien yang pengen, itu juga akhirnya nyambung gitu. Nyambung, ya udah kita memutuskan kayak konsep ini strong banget nih gitu. Next. Ya kurang lebih next. Ya kurang lebih ini sih. Ini pohon-pohon jaka yang saya bilang gitu. Jadi lokasi nanti kita ngikutin ini, jadi nggak ada cut and fill seperti yang nggak ada cut and fill yang banyak banget gitu. Next. Nah, dari sana again karena again kalau di project hospital itu kita harus aware akan bisnisnya klien gitu. Bagaimana mereka mengoperasionalkan, bagaimana investasi yang mereka tanamkan di project ini bisa kembali lagi nanti. Itu kenapa kita ada 3 zone di sini gitu. Pertama tuh public zone yang di tengah, yang ke atasnya ada estate, yang ke bawah itu ada villa. Gitu. Jadi kalau kalian tahu apa bedanya estate sama villa, jadi estate ini nanti itu villa-villa yang akan dijual. Jadi ownernya itu bisa beda-beda. Gitu. Blok-blok gitu ya. Kayak residen lah, Ya, kayak residen tapi yang mereka yang mewah, mereka bisa akses punya fasilitas ke restoran, kumpulnya kayak gitu. Sedangkan villa ini yang mereka operasionalkan, yang akan disewakan per hari kayak gitu kan, yang bisa dioperate hotel. Jadi itu kenapa dari segi bisnis kita juga harus aware akan apa yang maunya si klien gitu. Nah, kenapa kalau kalian lihat di awal di area publiknya kita pengen ngeliatin strong Balinya banget gitu. Kayak misalkan Bali Kulkul zaman dahulu kita twist jadi security post misalkan gitu di awal. Nah, dari signage juga gitu. Jadi kita di sini ada 2 wantilan. Wantilan pertama itu untuk lobby receptions, sedangkan untuk di bawah itu lebih ke restaurant gitu. Next. Nah, di tengah juga ada courtyard, biasanya dipakai untuk metajen, right? Ya, jadi di sini juga nanti dipakai untuk activity show gitu, kayak ada show metajen, for example. Terus juga kita taruh pohon beringin yang ada poteri-poteri tua gitu. Karena kan kalau dulu kalian lihat back then nyari image Bali-Bali itu pasti pasarnya itu selalu di bawah pohon besar kan.
pasarnya gitu. Iya. Terus pastel kayak gitu. Iya, itu yang kita pengen create di sini gitu. Nah, villanya juga gitu. Jadi mau ke villa itu kita terinspirasi dari desa itu juga sih, Desa Penglipuran gitu. Karena kita juga sempat kita stay di Desa Penglipuran gitu. Kita nginep di sana untuk tahu how they feel seperti itu. Iya, situasinya paginya kayak gimana gitu. Kenapa baru masuk area village-nya, area villanya kita punya ini gitu, punya balai lagi gate yang besar lumayan. Ini masuk, ini kanan kiri itu udah villa gitu. Next, ya masuk dari gate-nya kanan kiri ini udah villa yang akan mereka operate di Sawakan kan. Nah, kita percepat aja guys ya. Next, banyak kita pakai elemen bambu karena desa Kerta sendiri juga banyak sekali hutan bambunya. Kenapa kita banyak pakai elemen bambu? Next. Ya ini estate-nya. Jadi kalau estate-nya, rumahnya itu lebih modern gitu karena kita pengen lebih nyaman gitu untuk anak-anak, untuk orang tua lebih nyaman. Jadi bukan kesan villa resort banget gitu, tapi lebih ke ada kesan fungsional dari rumahnya. Next. Ya, bathroom-nya. Next aja terus. Ya, kurang lebih Baliaga seperti itu. Mungkin yang lain ada pertanyaan itu silakan gitu. Untuk cita-cita studio SA sendiri, mungkin ada yang belum tercapai atau mau punya mega project? Bagaimana? Mungkin udah pernah ada mega project juga. Dan pengen lagi yang lebih gede gitu. Mega project, it's not good word. Kenapa? Karena kalau tanya cita-cita, kita sebenarnya pengen ngembangin nanti big dream-nya tuh SLAC itu bukan hanya di consultant company gitu, tapi juga jadi brand sebenarnya. Brand apa aja bisa di hospitality nantinya seperti itu. Jadi, Kalau untuk rata-rata usia umur itu biasanya kliennya itu biasa 30-an ke atas. 30-an ke atas ya. Karena 30-an ke atas they start to build business itu buat satu villa kecil kayak gitu-gitulah. Iya, Untuk pekerjaannya biasanya dari klien apa semuanya berbisnis kah atau most likely ya pebisnis. Ya. ada nggak kayak kliennya itu dari pihak pemerintah gitu tapi digunakan oleh masyarakat sehingga desainnya itu bakal agak berbeda dari keinginan pemerintah. Sebenarnya kita nggak ngambil project pemerintah, dari pemerintah. Mungkin klien dengan user itu berbeda lah. Ada nggak yang menyesuaikan? Kliennya pengen ini tapi ternyata usernya berbeda gitu. Kita harus mengedukasi lagi Kayak kliennya. gimana? Misalnya mendesain rumah sakit gitu misalnya. Ya, kita nggak akan ambil. Nggak akan ambil. Gitu, karena again kita want to specialize di hospitality gitu. Kita nggak akan ambil any kind project di luar itu. Dalam SLAC ini kan kerjanya tim ya. Yes. Mungkin pas waktu pengerjaan proyeknya itu bagaimana sistemnya? Oke, nah jadi again di awal itu ketemu klien dari tim kita, tim vision gitu. Nah, misalnya kita juga yang buat preliminary design, kita nyebutnya vision. Gitu. Buat preliminary design selama 2 minggu itu akan ada timnya sendiri sana. Biasa semua itu didatangkan dari marketing, tim marketing gitu. Tim marketing akan bawa, oh ini ada orang nih yang pengen ketemu misalkan gitu. Kapan bisa dischedule-kan meeting? Gitu. Meeting, setelah di sana akan ada kita buat preliminary design selama 2 minggu. Nah setelah sana baru ada tim produksi di kantor sebelah itu di sana dibuatin konsepnya sama biasa kurang lebih kayak 1 bulan 2 bulan itu. Setelah itu kalau udah selesai dipindah lagi ke tim yang untuk membuat gambar kerjanya seperti itu. Itu berapa lama kita kira-kira? Dari ketemu klien sampai desain itu finish? Tergantung besarnya project, tergantung timeline dari klien. Karena kan klien datang ke kita, dia pasti ada, Pak saya pengen opening hotel ini di tahun ini nih, saya pengen opening villa ini nih Pak, di bulan ini gitu. Jadi flexible. Kalau SLAC ini akan caranya dalam menghasilkan bentuk bangunan yang menarik, tapi
harus mengikuti aturan-aturan di daerahnya. Iya, aturan-aturan itu banyak kayak ada yang mengikat dari sempadannya Yang harus mungkin. Iya, kayak gitu. Gimana cara mengikat? Nah sebenarnya kita nggak anti peraturan, kita nggak anti peraturan banget. Malah sebenarnya peraturan itu dibuat kan sebenarnya ada tujuan baiknya kan, agar kita nggak agar para arsitek nggak ngedesain out of nowhere gitu, kayak misalkan kayak buat alien gitu misalkan. Itu enggak kan. Jadi sebenarnya ada peraturan itu juga sebenarnya. Itu kenapa sebelum kita sign kontrak, kita ada partner biasa di yang orang yang ngurus PBD gitu. Kita akan dapat nih summary kalau buat project sini KDB bla 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 itu ada summary reportnya, ada semacam papernya itu, ada tulisannya. Nah, dari sana kita beranjak untuk ngedesain gitu. Jadi jangan sampai KDB-nya keluar dari batas ini termasuk daerah hijau, berarti ini nggak boleh ada daerah ini, kayak gitu lah. Jadi kita nggak kalau ada atap limasan yang emang harus ya udah gitu. Jadi nggak harus yang tapi gimana atap limasan masih look well, menarik gitu. Nah, dalam proses perencanaan kan banyak banget tahapannya. Dalam tahapan itu pasti banyak yang terlibat, dari manusianya, dari software, dari teknologinya. Ada nggak kayak teknologi yang terbaru yang udah diadaptasi itu dalam merancang di masa sekarang ini? Misalnya AI sekarang kan udah sangat berkembang, misal data analisis dari AI itu udah banyak dipakai. Nah kalau kita juga baru mulai pakai AI itu untuk hanya nyari referensi gitu. Kayak misalkan kita punya ide A, punya ide B, ide C, gimana cara combine-nya itu kita pakai masih cari-cari untuk gimana caranya agar nyari presiden lah, bahasa kalian kan, nyari presiden itu lebih cepat misalnya. Kayak misalkan AI kan juga ada ketikan gitu kan, untuk memperbaiki grammar bahasa, seperti itu juga kita pakai untuk surat menyurat agar lebih baik. Kalau sekarang ini teknologi apa aja sih dipakai? Misalnya untuk software-nya lah, untuk penggambar masih kan AutoCAD gitu, atau udah ke apa gitu, apa masih SketchUp, untuk rendernya apa gitu. Oke. Kita untuk gambar kerjanya kayaknya masih tetap pakai AutoCAD. Kita masih pakai AutoCAD, modelingnya kita pakai SketchUp, ada yang untuk sculptural tuh ada aplikasinya sendiri buat patung-patung gitu. Kan tadi udah panjang lebar nih mengenai SLS. Ya mungkin ada yang berminat nih untuk magang atau mungkin ngelamar nanti setelah lulus kuliah. Nah, apa saja sih yang harus kita kuasai gitu secara soft skill? Oke, jadi saya udah banyak banget ketemu anak KP dari berbagai macam tipe anak KP gitu, dari universitas di Bali, di luar Bali. Sebenarnya yang skill kalian pentingkan banget tuh kalian sebenarnya aktif gitu. Aktif seperti apa ya? Aktif kayak misalkan jangan nunggu kerjaan, jangan malu-malu, kayak gitu, ngerti nggak sih? Kayak jangan diem aja, gitu sih. Nah, menurut kakak dari soft skill yang misalnya untuk penggambaran itu, seberapa persen sih itu ngaruh dalam dunia kerja, misalnya untuk mencari klien, mendapatkan klien, dibandingkan dengan misalnya ilmu presentasi, public speaking? Oke, kalau dalam satu project desain itu hanya 20% untuk penggambaran. Sisanya bagaimana kita nyari klien, bagaimana kita presentasi, bagaimana kita treat the client gitu. Setelah nanti projectnya selesai, bagaimana kita memberikan after service, seperti itu. Jadi desain hanya 20%. So, yeah. Oke, mungkin itu aja dari kami. Untuk teman-teman yang lain, kalau ada yang mau nanya, silakan. Sebenarnya kalau dibilang ada. Pertama, kalau COVID itu kan slide pertama ngedesain, kita cara berkomunikasi beda banget. Kalau dulu kan sebelum COVID, meeting harus ketemu gitu kan. Kalau sekarang tuh bahkan kita enjoy banget Zoom gitu. Kalau emang belum kontrak ya udah Zoom dulu deh gitu. Kayak gitu. Ya, kan kalau lagi kebetulan di Bali, ya udah buka kantor kita aja gitu, atau enggak kita ajak keliling ke proyek kita mana gitu. Nah, tapi kalau masalah saat mendesain itu kayak ruangnya ini harus berubah. Biasanya kan kalau dulu COVID ada ruangnya harus berubah kan, kayak naruh di sini ternyata harus di depan, kayak misalkan kayak gitu kan, baru masuk harus keluar baju gitu kan, kayak gitu. Ada working space-nya gitu sama lagi. Iya gitu. Nah tapi kalau di resort juga sebenarnya ada itu gitu. Jadi kalau di resort juga sebenarnya ada. Jadi di public area, di area restoran-restorannya itu masih akan selalu ngikutin kayak ada penambahan fitur-fitur yang
untuk itu. Sebelumnya terima kasih banget Thank ya. you so much, thank you so Terima much kasih for banyak coming. udah Udah mau jadi narasumber, udah posting, udah ambil waktunya, udah ambil waktunya. Lagi sibuk banget ini kayak lagi banyak project juga. Lumayan, guys. Iya, juga banyak project. Semoga apa yang udah kakak sampaikan ini bisa inspirasi juga. Sekian, Terima kasih. terima kasih. Kami tutup dengan Para pesan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Thank Bye. you. Selamat sore.